Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Yusra Nur Aini dari UPT SD Negeri Binangun 3. Saya Ramadan dari UPT SD Negeri Mulyorejo. Dan saya Titi Eko Pujiati dari UPT SD Negeri Binangun 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rom hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, Bu Titi. Alhamdulillah. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ramadan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coaching kita hari ini. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Baik. Kemudian bagaimana Pak Ramadan memberikan pertanyaan berbobot kepada puji dan juga bagaimana puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari pujinya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama, yang akan saya tanyakan kepada Pak Ramadan adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Ramadan kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada keterampilan coaching saya adalah saya ingin mengembangkan presence saya atau kehadiran penuh saya. Kemudian saya akan mengembangkan mendengarkan aktif saya dan mengajukan pertanyaan berbobot saya kepada coaching. Gitu, begitu. Iya, Pak. Yang kedua, kompetensi bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Di antara tiga tadi, saya ingin Ibu lebih mengamati di bagian mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya mau nanti betul-betul diamati. Yang ketiga, bagaimana penilaian Pak Ramadan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Begini Bu Titi, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif akan sangat berguna pada proses coaching. Kemudian juga untuk menggali pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot itu juga penting juga. Jadi dua-duanya nanti ya. Selanjutnya, apa harapan Pak Ramadan inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Itu harapan saya. Dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan baik. Itu. Demikian dulu. Ya Pak ya. Oke. Observasi kali ini silahkan Pak Ramadan lakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, kok kemarin katanya ngajak ketemuan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu Yus? Waalaikumsalam Pak Rom. Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Rom. Baik, tapi kita nanti mungkin hanya waktunya saya kosong ini paling sekitar 20 sampai 30 menit Bu Yus. Bu Yus butuh waktu berapa kira-kira? Segitu sudah cukup Pak Rom. Oh begitu ya. Begini Pak Rom, ini terkait dengan rekan sekolah yang kurang buruk, kurang baik menurut saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, yang masih menggunakan metode konvensional, terus ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita sudah ketahui semua perkembangan zaman semakin canggih Pak Ge, teknologi pembelajaran juga semakin banyak. Tapi guru-guru di sekolah itu kok tidak mau berubah, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke. Kalau apa yang disampaikan Bu Yus tadi, kalau saya garis bawahi, ya ini berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Yus itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, kurang variatif, gitu ya. Media ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model-model yang lama. Nah, sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi yang Ibu harapkan adalah ingin adanya perubahan, gitu ya. Kira-kira perubahannya seperti apa yang Bu Yus harapkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi, sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, ya metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan bervariasi itu seperti metodenya, modelnya, ataupun media itu bisa dikatakan bervariasi, ya. Bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang Ibu dan itu berada di titik di level berapa jika diurutkan atau di ranking 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 Pak. Saya merasa masih di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior yang mungkin kurang bisa menggunakan IT. Jadi agak sulit, mungkin saat ini masih di level 5. Masih di level 5 ya? Nah, kira-kira di level berapa Bu Yus pengen meningkatkan atau pengen agar itu terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif? Maksud saya, yang Ibu harapkan itu menuju level berapa dari 5 itu tadi? Dari 5 itu tadi saya berharap mungkin sampai ke 7 ya. Sudah lumayan bagus sih. Karena memang sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior Pak. Jadi dari 5 ke 7 mungkin itu yang saya ingin lakukan.
Nah, dari harapannya dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Yus lakukan untuk menciptakan atau menaikkan level adanya perubahan dari 5 ke 7 itu tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Pak. Rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi mungkin secara bergantian. Oh begitu ya. Oke, untuk mau mentoring ya. Nanti saya Bu Yus akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira selain dengan cara mentoring ya, yang Ibu rencanakan tadi, selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan dan itu bisa meningkatkan? Selain mentoring, saya akan mencoba nanti itu konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media atau model yang lebih bervariatif. Oh, berarti Bu Yus sudah merencanakan tentang mentoring ya, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini, menurut Bu Yus, kira-kira saat ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi atau dilakukan itu yang mana dari ketiga itu tadi? Dari ketiganya tadi mungkin yang mentoring dulu, Pak. Mentoring ya? Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga banyak, mungkin membutuhkan biaya banyak dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan yaitu dengan mentoring. Oke, dengan pilih mentoring ya berarti. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan dukungan atau support atau bantuan dari siapa saja dan bagaimana cara membantunya? Mungkin nanti saya bisa membantu atau yang lain. Saya nanti mungkin butuh bantuan teman-teman guru dan juga mungkin teman guru yang sudah ahli dalam IT atau menggunakan pembelajaran untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif tersebut kan harus menggunakan IT, Pak ya. Jadi saya akan merangkul guru yang sudah ahli dalam IT tersebut. Mungkin karena di sekolah saya banyak yang senior, jadi saya akan mencoba untuk mengajak Bu Nurus yang lebih ahli. Oke. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Sudah dipilih mentoring ya? Nah, kira-kira kapan mentoring ini mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Pak Rob. Saya akan melakukan minggu depan mungkin, Pak ya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin bagaimana dari bagaimana Ibu ya, dari percakapan yang kita lakukan ini hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk menjadikan suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan-kegiatan mentoring tersebut. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT dan dalam pemanfaatan media belajar. Alhamdulillah ya Bu Yus, sudah ada gambaran ya untuk TU bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih variatif. Kemudian saya tunggu nanti kabarnya hasilnya setelah melakukan mentoring.
saya siap untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Yus lagi. Itu nggih. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Bu Yus? Sudah Cukup nggih. Ya. Cukup nggih. Percakapan kita hari ini karena Bu Yus sudah cukup, sudah menemukan solusinya. Percakapan kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Yus yang sudah disampaikan tadi melalui kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan teman sejawat itu bisa berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan yang tadi dari level 5 menuju level 7 terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu ya Bu Yus. Terima kasih banyak Pak Ron. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Bu Yus, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu permasalahan dapat diceritakan kepada saya dan tidak usah sungkan-sungkan, langsung hubungi saya. Masih punya nomor saya nggih? Semoga kita bisa ngobrol di lain hari dan di lain kesempatan. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Ya. Pak Ron, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yus. Ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan coaching? Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur berita, mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu sudah bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada tadi. Oke, menurut saya sebagai observer, coaching yang baik ya Pak, lakukan dengan baik, tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur delta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada guru, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan secara dengan prinsip-prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Karena mungkin di antara teman-teman itu memang membutuhkan coach untuk meningkatkan kompetensinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liti. Sama-sama Pak Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Ron, selamat pagi Pak. Saya senang hari ini bertemu dengan Bu Yus untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Yus. Saya ingin memberi dukungan pada Bu Yus terkait keterampilan coaching. Bagaimana saya dapat membantu Bu Yus? Terima kasih Pak Ramadan. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yus, saya akan mendukung Bu Yus dalam hal itu. Bagian mana yang ingin lebih difokuskan dari ketiga itu Bu Yus? Saya ingin Pak Ramadan dapat memperhatikan saya waktu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya Bu. Tadi apa? Mendengarkan aktif, fokusnya nggih, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini sudah saya catat. Bu Yus, bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Yus dalam hal itu? Menurut Bu Yus? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih menggali potensi dan memberdayakan coaching dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak. Oh baik, saya paham. Terus kemudian harapan Ibu dari observasi ini nanti apa harapan Ibu? Saya berharap observasi kali ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coach. Gitu ya? Baik Bu Yus, saya kira pertemuan kita kali ini cukup. Jadi saya ulang lagi bahwa yang akan difokuskan Bu Yus tadi adalah terkait dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya siap. Saya akan membantu Bu Yus. Terima kasih Bu Yus, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Titi. Alhamdulillah sehat Bu Titi. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu Yus. Jika Bu Yus tidak sibuk, boleh saya berbincang-bincang sebentar sama Bu Yus? Tentu saja Bu Titi. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan di percakapan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi dan permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Yus, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Titi? Jadi begini Bu Yus, ada salah satu siswa saya apabila masuk di pelajaran bahasa Indonesia, saya tidak begitu semangat untuk mengerjakan tugas. Bahkan untuk mengumpulkan tugas pun anak tersebut jarang sekali mengumpulkan tugasnya. Itulah yang membuat saya merasa sedikit pusing dibuatnya Bu Yus. Baik, tadi Bu Titi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut Bu Titi? Sudah Bu Yus. Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi anak tersebut malas untuk membacanya dan mengikuti pembelajaran saya. Itu sih yang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan Bu Yus. Lalu dari pengamatan Bu Titi tadi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik
seperti murid-murid yang lain, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Titi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu Titi? Nah, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata anak tersebut kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak-anak, memperbanyak speaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa minat belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang disajikan ya, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat, pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Titi. Jika kita rating tuh dalam 1 sampai 10, menurut Bu Titi seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat ya Bu, menurut saya antara 8 sampai 10. Sudah tinggi ya Bu ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Titi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi speaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya ceritakan tadi ya Bu ya, dan mengupdate segala informasi cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Titi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Bu Titi butuh waktu untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan lama sih Bu. Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan Bu, harus bertahap-tahap, step by step. Ya, betul. Nah, kapan Bu Titi bisa melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya Bu. Akan saya terapkan agar murid-murid mendapat hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih Bu Titi, komitmen seperti apa yang akan Bu Titi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode pembelajaran dan gaya belajar yang menarik Bu, sehingga kehadiran saya ini dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Baik Bu Titi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalankannya Bu. Baiklah Bu Titi, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Titi setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah,
Saya senang sekali Bu, saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dari hasil perbincangan kita kali ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Titi sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dan permasalahan yang saya terima. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Titi, sama-sama Bu Titi kita bisa terus saling berbagi ya Bu Titi ya. Sampai jumpa nanti Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, sampai jumpa kembali. Selamat pagi Bu Yus. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya terkait membahas hasil observasi yang saya lakukan pada sesi coaching yang telah Ibu lakukan. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Kita berrefleksi dulu ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang sudah Anda lakukan, Ibu lakukan percakapan coaching maksud saya, menurut Ibu Yus, indikator apa yang sudah tercapai ketika melakukan coaching sesuai harapan Ibu Yus? Saya merasa saya telah melakukan percakapan coaching tersebut sesuai dengan alur cerita, mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa itu sudah tercapai? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Alur cerita juga sudah runtut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah ada semuanya Pak. Oh begitu ya. Berarti mulai dari tujuan sudah ada, kemudian identifikasi masalah sudah muncul juga, kemudian rencana aksi sudah ada juga, dilanjutkan dengan tanggung jawabnya sudah ada juga. Oke baik, boleh saya berbagi hasil penemuan saya Bu Yus? Dari pengamatan yang telah saya lakukan Bu Yus, praktek coaching Bu Yus secara keseluruhan sudah baik dan runtut. Tahapan-tahapan alur cerita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terpenuhi. Begitu ya Bu Yus ya. Saya juga melihat bahwa Bu Yus sudah mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik sesuai standar yang menjadi rujukan kita waktu pra kemarin. Bagaimana menurut pendapat Bu Yus tentang hal itu? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Nah, baik sama-sama Bu Yus. Namun demikian kita manusia, saya juga masih melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan ketika kita menjadi coach ya. Misalnya Bu Yus, mohon maaf ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Bu Yus perlu meningkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana menggali pertanyaan, menggali sebuah solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menurut saya masih perlu ditingkatkan. Sudah bagus tapi perlu ditingkatkan. Begitu Bu Yus. Saya mengerti Pak, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya akan melatih tersebut membuat pertanyaan berbobot tersebut dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, begitu ya Bu Yus ya. Kemudian begini Bu Yus, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area itu tadi?
Saya berencana untuk melakukan latihan lebih Ya, intensif betul. dalam mendengarkan aktif Betul. dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Betul, betul. Itulah. Oh, itu adalah langkah yang terbaik, Bu Yus. Saya akan catat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik yang sudah kita sepakati. Terakhir, apa yang Bu Yus peroleh dari proses ini, Bu Yus? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Betul. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Pak Ramadan Ya. dan umpan balik yang sudah Pak Ramadan berikan kepada saya. Sama-sama Bu Yus, kita bisa saling berkolaborasi. Kemungkinan nanti kalau saya minta Bu Yus observasi terhadap keterampilan coaching saya, Bu Yus bersedia ya? Insya Allah. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita secara berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih waktunya atas observasi ini. Mudah-mudahan keterampilan kita semakin meningkat. Saya mohon pamit. Bu Yus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Titi? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Bu Yus? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Titi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Titi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Titi adalah kompetensi apa yang akan Bu Titi kembangkan pada coaching kali ini? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kompetensi bagian mana yang Bu Titi inginkan untuk saya amati? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana penilaian Bu Titi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif akan sangat berguna dalam proses coaching kali ini. Terus apa harapan yang Bu Titi inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Gitu ya, Bu Titi ya. Sekian observasi kita kali ini. Silakan Bu Titi melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Assalamualaikum Pak Arom, apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan?
Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, alhamdulillah saya hari ini sehat, meskipun agak kurang enak badan dan motivasi agak turun, Bu Titi. Alhamdulillah, kalau saya senang mendengarnya kalau Pak Rom sehat-sehat. Saya lihat Pak Rom sedikit kurang bersemangat. Ada apa Pak Rom? Nah itulah Bu Titi, hari ini saya belakangan ini saya kurang banyak kepikiran. Karena apa? Karena saya itu bingung Bu Titi. Kemarin ada sebuah kejadian Bu Titi. Kira-kira kejadian apa Pak Rom? Kejadiannya begini Bu Titi. Belakangan ini atau 3 hari yang lalu itu ada wali murid yang datang ke sekolah. Beliau marah-marah karena anaknya dibully, katanya di sekolah, dibully oleh teman-teman. Jadi untuk mengatasi tersebut, kira-kira apa yang Pak Rom harapkan untuk mengatasi permasalahan? Saya ingin berkeluh kesah dengan Bu Titi. Harapan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sehingga saya nanti tidak bingung lagi Bu Titi. Iya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Insya Allah jika ini nanti dapat solusi maka saya akan merasa lega dan saya tidak akan bingung lagi. Ya, baik. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya. Amin ya Pak. Jadi permasalahannya masih seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Masalahnya begini Bu Titi. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu Bu Titi. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya saya diperkenankan menyampaikan hal ini kepada Bu Titi. Jadi permasalahannya begini Bu Titi. 3 hari yang lalu itu ada wali murid yang datang ke sekolah. Kemudian wali murid tersebut marah-marah dan sambil nunduk-nunduk lapor bahwa anaknya dibully. Begitu Bu Titi. Oh begitu. Kalau menurut Pak Rom harusnya orang tuanya bertindak seperti apa Pak? Harusnya orang tuanya yang ngomong baik-baiklah tanpa marah-marah. Kita bisa duduk bersama, kemudian menyampaikan apa permasalahannya karena belum tentu juga laporan itu benar kan begitu. Harapan saya seperti itu, tidak perlu langsung marah-marah karena kita kan sebagai orang tua kan begitu. Lalu apa yang ingin Bapak lakukan terhadap permintaan orang tua wali murid tersebut? Iya, tadi sudah sampaikan selain marah-marah, wali murid tadi juga meminta anaknya, anak yang membuli itu dikeluarkan. Namun saya tidak langsung menanggapi 100% tidak. Saya harus konfirmasi dulu. Saya juga nggak tega. Kalau anak melakukan kesalahan itu kan tidak harus langsung dikeluarkan. Bisa kita restitusi, kita kembalikan lagi seperti itu. Harapan saya. Idenya bagus Pak untuk anaknya ya Pak ya. Sekarang kalau untuk menangani orang tua wali murid tersebut Pak, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, wali murid yang datang marah-marah itu kalau menurut saya memang beliau belum tahu. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalau muridnya itu akan saya beri semacam sosialisasi tentang bullying supaya dia anak-anak itu tahu ini loh bullying, ini bukan, ini yang termasuk cara mencegah bullying, bagaimana akibat dari bullying. Selain itu orang tuanya juga sama Bu Titi, orang tuanya itu juga perlu mendapatkan pendidikan bullying karena kemungkinan juga untuk membela diri anaknya kan melapor kepada orang tuanya yang tidak belum tentu juga itu terjadi. Nah, harapan saya itu kan akan saya dudukkan bersama, kemudian saya tanya betul nggak bullying dan sebagainya. Tepat sekali Pak Rom, anaknya dan orang tuanya juga perlu mendapatkan pencerahan terkait bullying agar hal serupa tidak terjadi lagi. Lalu dengan cara atau langkah seperti apa Pak Rom mengundang orang tua tersebut? Saya akan segera menghadap kepala sekolah. Saya akan meminta kepala sekolah membuatkan undangan resmi kepada wali murid untuk datang ke sekolah. Kemudian akan saya
adakan parenting, tujuannya itu tadi untuk sosialisasi kepada wali murid. Tujuannya supaya wali murid tahu ini loh bullying, ini bukan bullying, ini cara mencegah bullying, dan ini dampak dari bullying. Harapan saya seperti itu. Langkah Pak Rom sudah benar sekali. Nah, sekarang selain ke kepala sekolah, siapa lagi yang ingin Bapak libatkan? Saya ingin melibatkan komite, karena komite juga harus tahu bahwa ini memang komite harus tahu tujuannya apa, ini supaya kita bisa berkolaborasi dengan komite sekolah untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah, termasuk bullying tadi. Pak Rom sangat hebat, langkah-langkahnya sudah benar untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Rom. Saya ikut senang Pak Rom ya, alhamdulillah Pak Rom ya. Alhamdulillah Bu Titi, saya agak lega. Nah, sekarang Pak Rom sudah menemukan solusi yang mengatasi masalah bullying yang terjadi dan masalah orang tua yang tidak terima, marah-marah. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Rom. Alhamdulillah ya Bu, saya berharap langkah saya ini tepat dan semua pihak bisa menerima, baik korban maupun pelaku, supaya apa nanti bullying ini tidak terjadi lagi di sekolah kami. Ya Pak, saya doakan semoga Bapak berhasil untuk mengatasi masalah bullying tersebut. Amin, terima kasih doanya Bu Titi. Nah, sekarang dari percakapan apa yang Pak Rom dapat simpulkan? Dari percakapan ini. Ya. Nah, dari percakapan ini begini-begitu. Untuk mengatasi masalah bullying, saya akan mensosialisasikan bullying ini yang pertama kepada siswa, seluruh siswa yang ada di sekolah kami akan kami sosialisasikan terkait bullying. Terus yang kedua, kalau siswa sudah selesai, saya undang wali murid melalui komite, dan saya akan bekerja sama dengan komite, berkolaborasi dengan komite, juga sama akan mensosialisasikan bullying agar orang tua juga tahu bahwa ini loh bullying, ini tidak bullying, ini bercanda, kemudian ini cara mencegahnya, dan ini dampak dari bullying itu apa, nanti akan saya sosialisasikan. Iya, betul sekali Pak Rom. Tapi mengapa wali murid harus mendapat pencerahan tentang bullying, Pak Rom? Iya Bu Titi, begini, kenapa wali murid harus mendapatkan pencerahan terkait bullying? Saya berpendapat seperti ini, supaya nanti ketika di rumah orang tua mendampingi anak-anak itu juga tahu, juga bisa mencegah, supaya bisa menasehati dan paham juga. Di rumah tidak terjadi bullying, di sekolah juga tidak terjadi bullying. Tujuan saya agar antara apa yang disampaikan di sekolah itu bisa match dengan yang ada di rumah. Betul sekali Pak Rom. Orang tua harus memahami bullying agar tidak salah paham. Semoga berhasil ya Pak Rom ya. Ya Bu, terima kasih atas arahannya. Jadi selanjutnya orang tua harus juga sudah kita bahas bersama ini ya Pak ya. Lalu langkah apa yang akan segera Pak Rom ambil? Ya, langkah yang segera akan saya ambil adalah saya akan segera menghadap kepala sekolah, kemudian sudah menyampaikan masalah ini, kemudian saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk segera membuat undangan yang ditandatangani beliau agar ini memang kegiatan resmi dari sekolah, dan undang itu akan saya sampaikan kepada wali murid. Begitu. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali Pak Rom. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya, saya berencana mensosialisasikan tadi terlebih dahulu kepada muridnya, kemudian setelah murid selesai, nanti ini kan untuk mengatasi jangka cepatnya karena peristiwa ini terjadi di sekolah, kemudian setelah murid selesai akan saya sampaikan kepada wali murid. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu bentuk sosialisasinya seperti apa? Bentuk sosialisasinya, alhamdulillah Bu Titi, pada tahun ini sekolah saya adalah sekolah moderat. Nah, salah satu wakil yang mengikuti
kegiatan sekolah pembela itu adalah saya, dan di situ saya mendapatkan materi terkait bullying. Nah, materi itu nanti yang akan saya jadikan materi untuk sosialisasi kepada orang tua dan kepada anak-anak terkait bullying dalam bentuk PPT dan dalam bentuk video. Saya sudah siap. Subhanallah, luar biasa ya Pak Ram ya. Penyelesaian Bapak yang ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan hal tersebut atau ide tersebut Pak Ram. Iya betul. Karena terima kasih Bu Titi. Karena begini, saya berpikiran begini. Karena jujur saya merasa resah sekali akhir-akhir ini terkait terjadinya bullying di sekolah kami, kan begitu. Sebab kalau tidak segera diatasi, maka saya takut bullying ini akan merembet atau akan terjadi di kelas-kelas lain dan semakin parah begitu. Ya betul sekali Pak Ram. Kita harus segera mengatasi masalah yang terjadi. Kita harus menjadi guru yang reflektif ya Pak Ram ya. Iya Bu Titi, kita menjadi guru harus tanggap dan reflektif agar semua kejadian segera dapat teratasi. Alhamdulillah saya merasa senang dan sangat bersyukur loh Pak. Akhirnya Bapak menemukan solusi yang terbaik. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kapan Pak Ram akan menjalankannya atau melaksanakannya? Saya akan segera mengeksekusi dalam minggu ini begitu. Karena minggu ini kan minggu bulan Juli, akhir Juli ini akan saya segera eksekusi. Saya akan segera menghadap kepala sekolah dan insya Allah minggu ini target saya harus selesai. Iya Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Betul. Nah kalau sosialisasi yang Bapak laksanakan itu kan untuk jangka pendek ya Pak. Ya, lalu untuk jangka panjangnya supaya bullying tidak terjadi lagi, langkah-langkah apa yang Bapak perlu ambil? Nah itu betul, itu masih dalam pikiran saya. Saya akan mengambil langkah yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan semua kelas agar nanti semua kelas itu membuat suatu keyakinan kelas yang isinya adalah mencegah terjadinya bullying atau supaya bullying itu tidak terjadi lagi. Karena setiap kelas membuat keyakinan yang sama, nanti itu akan saya jadikan menjadi keyakinan sekolah. Sehingga tujuan saya adalah untuk mencegah terjadinya bullying. Wah, ide yang sangat bagus sekali Pak Ram. Semoga semuanya akan dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Anak-anak akan dapat kembali belajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya betul, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih waktunya, terima kasih saran-saran arahannya dan ngobrolnya juga. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Terima kasih, sama-sama juga Pak. Saya juga senang Bapak bisa sharing dengan Bapak. Barangkali hal serupa tidak terjadi lagi. Saya berharap dan berdoa semoga bullying juga tidak terjadi di sekolahan saya Pak. Oh betul, jangan sampai terjadi ini karena bullying ini sangat berbahaya, bisa membuat anak menjadi malas, motivasi belajar turun, kemudian bahkan kalau bullying fisik itu kalau yang dilihat di TV itu kan bullying fisik bisa sampai anak meninggal, ada yang dibakar, itu kan wah kalau tidak segera dicegah sangat bahaya sekali. Betul Pak, itulah bahayanya bullying. Masih ada lagi yang perlu Bapak bicarakan? Untuk sementara Alhamdulillah sudah cukup Bu Titi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah meminta waktunya Bu Titi, menghambat kegiatannya Bu Titi. Mungkin saya sekali lagi saya mohon maaf Bu Titi. Ya Pak, sama-sama Pak Rom. Sudahlah nggak saya sultan Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Baik Bu, kalau saya anggap ini sudah selesai dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Titi, tadi sudah melakukan coaching mental Ramadan. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan
Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketertarikan yang diinginkan di coaching tadi? Yang saya lakukan di coaching tadi yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menjadi kucing untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke Bu Titi, menurut saya sebagai observer, coaching yang Bu Titi lakukan dengan Pak Ramadan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Titi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, kepada guru, sehingga Bu Titi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Titi, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Titi lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih menekankan lagi, memahami lagi ya Bu, proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Titi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga